Halo Leo, welcome back to my channel. Bersama aku Mela, kita reading kembali. Tema kita tentang energi kamu di bulan Oktober 2024. Tentang percintaan, finansial, bacaan general kamu juga ya. Seperti apakah yang akan terjadi? Kita akan coba cek. Tapi ingat buat Leo, ini adalah bacaan energi yang sifatnya prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan, pencipta alam semesta. Jadi buat Leo, semoga bisa bijak dalam menyikapi readingan ini dan bisa menemukan pesan-pesan positif nantinya. Dan aku berharap buat Leo semuanya, dimanapun kamu berada, semoga selalu sehat, bahagia, dan dimudahkan semua urusannya. Amin. Oke, kita akan cek untuk energi general kamu, apakah yang akan terjadi di bulan Oktober 2024. Dan ini energi banyak orang, bisa resonate, bisa tidak untuk kamu semuanya, atau hanya ada beberapa aja yang resonate. Buat kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan. Artinya, kartu ini belum membaca energi kamu. Oke, baik. Ada motivation. Aku melihat ada sesuatu yang benar-benar menjadikan kamu itu termotivasi. Ya, mungkin kamu melihat teman-teman kamu ataupun saudara ataupun orang lain ya. Kamu melihat kok orang itu hidupnya enak ya. Kok mereka hidupnya seperti tidak ada kesusahan, kesulitan, kesedihan dan kekecewaan. Ya, ternyata setelah kamu mencari tahu, ya mungkin di bulan Oktober nantinya kamu akan bisa mengetahui ya, bahwasanya orang-orang yang kamu lihat awalnya itu bahagia ya, sebenarnya mereka juga punya masalah. Bahkan mungkin masalahnya itu lebih parah dari kamu, tapi mereka mungkin bisa menyelesaikannya. Mereka bisa juga menjadi bahagia. Mereka bisa untuk mewujudkan semua harapan. Nah, itu juga membuat kamu termotivasi. Oh, mereka aja yang pernah begini begitu bisa hidup sederhana, bisa hidup bahagia saat ini gitu loh. Dan kamu mulai mencoba untuk mencari tahu, apalagi seorang teman misalnya, kamu melihat seorang teman kamu yang dulunya hidupnya susah, tapi kok sekarang ini dia terlihat bahagia ya, kok sekarang ini dia terlihat sukses ya. Kamu mulai mencoba untuk mencari tahu, ternyata banyak yang sudah dia perjuangkan selama ini. Setelah kamu pelajari, kamu ketahui, ya di situ kamu akhirnya merasa termotivasi untuk menjadikan diri kamu seperti dia gitu loh. Dan kamu mencoba untuk melakukan hal-hal atau perubahan-perubahan dalam diri kamu. Ya, itulah membuat kamu termotivasi. Aku pengen juga hidup bahagia. Aku juga pengen hidup itu kayak ya hidup bahagia, sukses. Aku pengen gitu loh. Nah, akhirnya kamu mencoba untuk melakukan seperti apa yang mereka lakukan. Ternyata ya ini juga terinspirasi. Kamu merasa terinspirasi dari apa yang mereka lakukan, sehingga kamu juga mempraktekkan, kamu juga action gitu ya. Dan itu juga akhirnya bisa membuat kamu bisa merubah keadaan kamu. Sehingga di bulan Oktober banyak hal yang terjadi. Perubahan-perubahan itu kamu lakukan. Banyak hal yang sudah kamu rubah dalam hidup kamu. Salah satunya mungkin tentang diri kamu terlebih dahulu. Yang tadinya mungkin kamu orang yang egois, dulunya kamu mungkin orang yang tidak berempati, atau kamu dulunya hanya mentingkat diri sendiri. Sekarang kamu mungkin lebih kepada sesuatu hal yang positif. Mungkin sering membantu orang-orang, kamu selalu mungkin membuat suatu hal-hal yang membuat orang kagum kepada kamu ya. Intinya banyak yang sudah kamu lakukan. Itu juga salah satu bentuk dari perubahan yang sudah kamu lakukan. Ya, akhirnya di bulan Oktober banyak perubahan-perubahan yang terjadi. Gara-gara ya kamu termotivasi dari apa yang kamu lihat dan apa yang kamu dengar gitu. Ya. Di sini aku melihat kamu akan bisa sembuh dari keterbatasan kamu dalam kehidupan, dalam menjalankan kehidupan, atau dari kesedihan, dari kekecewaan, dari penderitaan. Kamu akan bisa sembuh dari itu. Sekarang yang ada adalah suatu kebahagiaan. Kamu akan menikmati kebahagiaan ini. Ibarat kata, pelangi akan segera bersinar untuk kamu. Kamu akan segera melihat pelangi di sini ya. Mungkin ini. Oke, jadi kamu ini mungkin akan bisa healing
Di bulan Oktober kamu akan bisa sembuh dari semua keadaan yang membelenggu kamu ya. Ini juga ada prinsip, kamu akan benar-benar menemukan seorang teman atau beberapa orang teman yang tulus, karena selama ini bisa jadi kamu itu terkoneksi dengan orang-orang toksik, teman-teman yang toksik. Pada akhirnya kamu akan menemukan ya teman yang benar-benar kau butuhkan di sini. Ternyata bisa jadi karena gara-gara teman inilah menjadikan kamu termotivasi, terinspirasi untuk merubah semuanya. Karena di saat kamu menjalin satu hubungan dengan orang-orang toksik, hidup kamu itu penuh dengan energi-energi negatif, sehingga kamu sulit untuk mewujudkan semua impian kamu. Tetapi setelah kamu melepaskan energi-energi negatif, mungkin dengan membatasi diri dengan orang-orang toksik, disitulah awal hidup kamu akan dimulai. Oke, kita akan coba cek di sini untuk energi kamu di bulan Oktober, apakah yang terjadi untuk bacaan general kamu. Aku melihat di bulan Oktober kamu akan menemukan orang-orang yang tulus ya, karena kamu sudah bisa banyak belajar, ngambil ilmunya dari masa lalu, dimana kamu, oh orang toksik tuh seperti ini loh gitu ya, oh kalau begini dia sifatnya dia toksik gitu. Jadi kamu akhirnya bisa selektif dalam memilih teman, dan ketemulah orang-orang tersebut. Mungkin dengan ketemunya itulah kamu bisa healing, bisa sembuh ya. Kamu akan segera melihat pelangi lagi di sini ya, ada pelangi di matamu ini mungkin ya, ada pelangi di matamu, jadi kamu itu terlihat indah. Younger man, kamu akan terkoneksi dengan seseorang yang mungkin lebih muda. Ini kalau dari segi percintaan kamu ya, ada perbedaan usia antara kamu dengan dia. Jadi perbedaan usia ini jangan kamu jadikan sebuah masalah, tapi jadikan ini sebagai suatu perbedaan yang akan menyatukan kamu. Oke, yang akan menjadikan kamu dengan dia bisa saling mengerti, saling menerima kekurangan masing-masing begitu ya. Oke, di sini aku juga melihat ada unicorns. Use your intuition to make beneficial change ya. Gunakanlah intuisi kamu untuk bisa membuat perubahan ini. Karena intuisi ini juga terkadang membantu kita menemukan sebuah jalan. Ya, jangan abaikan intuisi kamu. Jika kamu merasa, oh kata hati aku begini loh, atau perasaan aku begini, jadi jangan diabaikan. Terkadang intuisi itu ada sebuah petunjuk bagi kita. Oke? Jadi aku merasa kamu di bulan Oktober perlu ya mendengarkan atau merasakan intuisi kamu, dan jangan kamu abaikan. Di sini ada Beware of Great Pride. Aku melihat beberapa dari kamu mungkin ya ada yang perlu berhati-hati, karena di sini mungkin ada potensi kamu itu mungkin akan menjadi seseorang yang seperti public figure. Kamu itu mungkin orang yang akan bisa meraih kesuksesan, atau kamu akan mendapatkan apresiasi gitu ya. Nah, kamu juga harus berhati-hati mungkin jika ada kompetisi gitu ya. Nah, bisa jadi ada kecurangan yang terjadi antara kamu dengan mungkin rekan kerja atau apa. Nah, di situ kamu harus berhati-hati dalam bertindak. Karena banyak orang-orang mungkin merasa iri melihat kamu. Banyak orang-orang mungkin merasa, aku nggak suka melihat pencapaian kamu gitu ya. Nah, kamu di bulan Oktober juga harus berhati-hati. Harus bisa mengontrol diri, harus bisa mengambil keputusan itu ya dipikirkan terlebih dahulu. Oke? Nah, semua sesuatu itu akan selalu ada jalannya. Perubahan akan datang. Ya, perubahan akan datang kepada kamu. Di sini aku melihat kamu akan segera ya intinya ada pelangi di matamu ya. Ada pelangi di matamu yang akan membuat kamu itu makin bersinar, kamu itu akan makin menemukan sebuah keajaiban ya. Dan kamu juga menjadi motivasi juga banyak orang, bisa jadi ya. Setelah kamu termotivasi, terinspirasi dari apa yang kamu lihat, sekarang justru orang yang termotivasi karena kamu. Ya, kita lihat dari percintaan kamu seperti apa. Fokus kepada kartu ini, bayangkan seseorang yang kamu pikirkan. Kita ambil berapa kartu? 3 kartu. Oh, 4 kartu ya. It's okay, 4 kartu untuk kamu. Kartu percintaan. Di sini ada Hammer, sabotase. Nah, hubungan kamu di sini sepertinya sudah disabotase oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Mungkin ada hubungan yang sudah kamu jalin dan kamu awalnya terlihat bahagia. Bahkan kamu sudah juga punya planning untuk komitmen atau untuk masa depan. Tapi semua itu harus kandas. Karena hubungan kamu dengan dia itu sudah disabotase oleh orang-orang yang mungkin apakah dia keluarga,
karena tidak ada restu, atau teman-teman kamu yang iri ya. Di sini ada orang yang iri juga terhadap kamu karena mereka nggak suka nih kamu berhubungan dengan pasangan kamu, karena pasangan kamu itu juga disukai dia gitu ya. Akhirnya dia melakukan segala cara untuk memisahkan kamu, dan pada akhirnya kamu juga merasakan bahwasanya hubungan ini tidak sehat lagi gitu loh. Terlalu banyak hal-hal atau intrik-intrik yang terjadi ya, membuat kamu merasa capek. Nah, akhirnya saling meninggalkan. Namun di saat kamu sudah meninggalkan atau ditinggalkan, seseorang itu ternyata tidak bisa hidup tanpa kamu. Dia merindukan kamu. Ada keadaan dia yang tidak baik-baik saja saat ini ya. Atau seseorang yang sudah lama tidak berkomunikasi dengan kamu, ternyata dia begitu merindukan kamu dan memikirkan kamu di sini. Ya, oke. Kamu dengan dia ternyata juga mirror. Ataukah di sini memang karena ada perbedaan usia, membuat akhirnya kamu dengan dia merasa, oh kamu belum dewasa gitu loh. Gimana kalau kita break aja dulu. Ternyata setelah break, nah di situ menyadari, wah ternyata aku nggak bisa tanpa kamu. Walaupun kita berbeda usia, kita itu saling membutuhkan begitu. Antara kamu dengan dia ternyata sama-sama memiliki rasa yang sama. Ya, di sini seseorang ini harus berjuang lagi. Dia harus menunjukkan, mungkin dia yang lebih muda dari kamu, atau dia merasa kamu yang lebih muda kekanak-kanakan sehingga dia meninggalkan kamu. Ternyata nggak bisa. Tapi di sini dia seperti ingin perjuangkan kamu lagi, karena ada cinta tanpa syarat. Seseorang sudah meninggalkan kamu, menyesal. Yang dia sadari saat ini hanya kamu yang bisa membuat dia happy, membuat dia bahagia. Ya, mungkin ada keinginan dia untuk kembali ke kamu, dan semua itu tergantung kepada kamu ya. Kembali kepada kamu, apakah kamu menginginkan dia atau tidak. Oke. Bentar. Kita akan shuffle kartunya. Apakah yang terbaca untuk energi kamu di bulan Oktober tentang finansial, keuangan kamu ya. Untuk zodiak yang terkoneksi dengan kamu, ada Cancer, Pisces, Scorpio, Gemini, Libra, Aquarius, Taurus, Virgo, Capri, Aries, ada Scorpio. Kita baca dulu dari segi percintaan kamu ya. Ini ngeling ke kartu tarotnya. Tarot ini juga bisa general ya. Karena terbaca di sini ada Six of Cups, seseorang akan kembali. Ternyata benar, seseorang di masa lalu ingin kembali ke kamu, sepertinya ingin minta maaf ya. Di bulan Oktober kamu akan bertemu dengan dia. Dia datang untuk minta maaf sama kamu. Karena di sini juga ada gambaran death, sudah berakhir, hubungan kamu dengan dia sudah berakhir, tapi dia kembali ke kamu. Oke? Nah, di sini aku melihat The Tower, ada sebuah keadaan yang hancur. Mungkin seseorang ini hancur tanpa kamu. Seseorang ini mungkin tidak bisa hidup tanpa kamu ya. Dia butuh kasih sayang dari kamu. Dia sangat butuh ya, butuh butuh perhatian, butuh kasih sayang dari kamu, butuh kenyamanan. Itu yang dia inginkan saat ini. Oke, Six of Swords. Seseorang ini mungkin lebih kepada untuk kepasrah. Karena beberapa dari kamu mungkin tidak menginginkan untuk dia kembali, tetapi dia terus berjuang, dia berusaha di sini. Sehingga akhirnya mungkin kamu bisa memberikan sebuah keputusan terhadap dia. Oke? Nah, untuk dari segi finansial, aku melihat di sini sesuatu yang hilang dari diri kamu. Kita ambil dari Scorpio. Pernah mungkin kamu kehilangan pekerjaan, atau kamu kehilangan sesuatu hal yang penting dalam hidup kamu ya. Mungkin bisnis atau barang berharga kamu ya. Aku merasakan itu akan kembali ya di sini. Dan itu akan membuat kamu merasa bahagia. Nah, di sini masalah keuangan kamu di bulan Oktober itu akan stabil. Yang saat ini mungkin ada yang menipu kamu, atau ada yang memanfaatkan kamu, itu akan berlalu. Itu akan selesai masalahnya. Jika seseorang pasangan ya, cinta kamu, benar-benar memanfaatkan kamu dari segi keuangan, kamu akhirnya mulai sadar, oh cinta aku ini, aku sudah dibutakan oleh cinta. Ternyata dia hanya memanfaatkan aku. Di situ akhirnya kamu mencoba mengambil keputusan untuk meninggalkan atau bagaimana, atau tidak ingin memberikan kesempatan kepada dia ya. Oke. Itu yang aku baca dari kartu tarot ini. Jadi beberapa dari kamu di bulan Oktober, masalah keuangan kamu mungkin ini akan benar-benar akan
stabil, akan seimbang, dan kamu juga bisa menyadari kalau seandainya kamu ingin buka atau membuat kerjasama dengan seseorang, kamu akan bisa lebih selektif memilihnya, apakah orang ini pantas atau tidak, itu kamu akan sadari ya. Di bulan Oktober aku melihat semuanya akan mulai membaik. Ada pelangi di mata kamu ya, semuanya nanti akan indah pada waktunya ya. Oke, buat teman-temanku mungkin ini bisa aku sampaikan. Apapun yang terbaca, semoga bisa membuat kamu terhibur ya dan tercerahkan. Jika tidak resonan, ambil positifnya, buang negatifnya. Sampai ketemu lagi, dadah.